never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Alex Crivillé, Santi Hernandez, Pol Espargaro dan Martinez Aspar menganalisis bagaimana gaya berkendara Marc Marquez berubah bersama Honda hingga kini bersama Ducati. Setelah karir yang panjang dan sukses di Honda, tahun ini Marc Marquez melakukan debutnya di tim Ducati, tim Pramac 2023, yang memaksanya mengubah cara berkendara. Dari sepeda motor yang dalam banyak kesempatan hanya dia jadikan kompetitif, dia telah beralih ke prototipe referensi, meskipun itu dari tahun sebelumnya, dan yang mewakili gaya yang sama sekali berbeda. Dalam program The Codet, yang ditayangkan perdana Das Spanyol pada hari Rabu ini, dan yang dapat Anda lihat di sini, Alex Crivillé menganalisis perubahan gaya ini, mengunggah ke model yang mereka siapkan untuk menjelaskan dengan cara yang sangat gamblang apa yang dikatakan. Dia agresif namun cara berkendaranya lebih berguna, lebih mulus di atas motor, kata Alex Crivillé tentang Marquez di Ducati. Bagian depan tidak terlalu banyak menyerang, posisinya sedikit lebih ke belakang untuk menghindari obrolan atau memberikan tekanan lebih di belakang. Beberapa hal yang dapat Anda lihat telah meningkat pesat. Sebuah visi yang disetujui oleh Pol Espargaro, yang sekarang menjadi pebalap penguji KTM, menyatakan, dia memiliki penerimaan risiko yang jauh lebih besar dibandingkan pebalap lain. Gaya berkendara yang dia miliki sekarang sehubungan dengan Honda telah banyak berubah. Posisi yang Marc memiliki di atas poros depan, selalu sangat jauh di depan motor, dengan siku terbuka, itu memungkinkan dia untuk menyelamatkan motor berkali-kali. Dengan Ducati kita melihat Marc sedikit lebih jauh di belakang motor, membawa lebih banyak beban pada poros belakang. Melanjutkan hasil röntgennya, Crivillé menambahkan, posisi Marc di atas Honda, saya akan melihatnya menyerang lebih banyak, sedikit lebih agresif, dengan Ducati bobotnya lebih ke belakang. Oleh karena itu, dia menghindari membongkar poros depan, yang mencegah rebound dan memiliki traksi lebih besar saat keluar dari tikungan. Sementara itu, rasa frustrasi Alex Rins terhadap disorientasi Yamaha membuatnya menekankan bahwa kurangnya daya saingnya tidak ada hubungannya dengan pincang yang dialaminya sejak kecelakaan spektakuler yang dialaminya setahun lalu di Mugello. Baru-baru ini, baik Alex Rins dan Fabio Quartararo angkat bicara karena kekecewaannya melihat kurangnya tenaga dari M1, dan berbagai masalah yang dihadirkan oleh motor tersebut. Yang paling sensitif di grid terhadap perubahan di motor, tingkat cengkeraman antara satu sirkuit dengan sirkuit lainnya. Di Motegi, pembalap Spanyol dan pembalap Prancis itu mengalami masa-masa buruk karena kurangnya traksi dan cengkeraman Yamaha mereka di gandar belakang. Quartararo finish di urutan ke-12, tertinggal lebih dari 32 detik dari Pecco Bagnaia, sang pemenang. Dan setelah disalip Johann Zarco di lap terakhir akibat konsumsi bahan bakar berlebih, yang kembali kering begitu melintasi garis finish, persis seperti saya, telah menghabiskannya di Misano, 2 minggu lalu. Kasus Rins nyaris lebih parah karena ia finish kedua dari belakang, tertinggal lebih dari 40 detik dari Bagnaia dan hanya di depan Remy Gardner, pebalap SBK dunia pabrikan Iwata, yang berpartisipasi di Jepang sebagai tamu. Pembalap Katalan, yang biasanya adalah pelari yang banyak bicara dan memiliki selera humor yang tinggi, tidak terhibur dengan waktunya di Jepang. Selain dari hasil itu sendiri dan perbedaan yang memisahkannya dari kepala, juga karena semua itu bisa membuat seseorang salah mengira dan mengira bahwa penyebab kurangnya pukulannya bukan hanya karena prototipe yang dikendarainya. Rins jelas mengalami pincang sebagai akibat dari cedera yang dideritanya tahun lalu pada pergelangan kaki kirinya ketika ia terjatuh di Mugello. Dan hal ini membuatnya melewatkan lebih banyak balapan daripada yang ia ikuti, 8. Kecelakaan lain di Assen membuatnya absen di Jerman dan Silverstone. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, bertekad menunggu kedatangan David Alonso di MotoGP dan berharap mereka bisa bertarung melawan satu sama lain.
Meski begitu, Marquez yang sering berlatih dengan Alonso, takkan mau memberikan tekanan mental kepada rider berusia 18 tahun tersebut. Sejak musim lalu, Marquez dan Alonso memang sering latihan motor bersama di Spanyol. Latihan-latihan itu biasanya merupakan latihan motor supersport dan juga latihan motor dirt track. Tak jarang pula mereka melibatkan rider lain seperti Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Diogo Moreira, dan Albert Arenas. Mengingat mereka berteman sangat baik, Marquez pun menjadi rider MotoGP yang paling bahagia melihat Alonso sukses mengunci gelar dunia Moto3 2024 di Motegi, Jepang. Marquez mengaku mengagumi Alonso tak hanya berkat talentanya, melainkan juga perilakunya. Ada banyak pembalap bertalenta, tetapi dia yang paling saya suka karena ia punya talenta, pendidikan, dan selalu rendah hati. Yang paling penting, ia punya karisma yang dibutuhkan dan ia memahami konsep belajar. Ia tahu apa itu Moto3, apa itu Moto2, dan apa itu MotoGP, ungkap Marquez. Sang 8 kali juara dunia ini juga mengaku berharap orang-orang tidak meletakkan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada Alonso. Pasalnya, Marquez sendiri diketahui mendapatkan beban besar usai sukses menjuarai GP 125 pada 2010 lalu. Saya harap ia punya masa depan yang cerah, tetapi saya takkan jadi orang yang memberinya tekanan, karena setiap anak butuh waktunya sendiri. Tahun depan, ia akan melakukan beberapa kesalahan, tetapi saya mengharapkan yang terbaik untuk masa depannya, ujarnya. Rider berusia 31 tahun ini juga menyatakan Alonso merupakan salah satu rider yang sulit dikalahkan ketika mereka latihan bareng. Melihat ini, Marquez yakin Alonso akan naik ke MotoGP suatu saat nanti. Ia pun berharap masih berlaga di kelas para raja ketika Alonso datang. Orang tahu kami sering latihan bareng, dan jika saya tak hati-hati, ia bikin saya kesulitan. Jadi, apakah saya akan bertemu dengannya di MotoGP? Sementara itu, Marco Bezzecchi mengamini apa yang dikatakan Marc Marquez tentang MotoGP Jepang 2024. Menurutnya, seri ke-16 MotoGP 2024 itu berlangsung membosankan. Bezzecchi memulai balapan dari posisi 8 pada balapan utama MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di sirkuit Twin Ring Motegi, Minggu 6 Oktober siang waktu Indonesia Barat. Murid Valentino Rossi itu hanya mampu naik satu tingkat sehingga finish di posisi 7. Karena itu, Bezzecchi menyebut balapan tersebut sangat membosankan. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengatakan sulit untuk mengejar Franco Morbidelli dan Brad Binder yang berada tepat di belakangnya. Selain 8 putaran pertama, balapannya membosankan bahkan bagi saya, kata Bezzecchi. Saya berada di posisi ke-7 sepanjang waktu dan hanya berhasil mendekati Morbidelli sedikit, imbuh pria asal Italia itu. Kemudian dia melewati Binder dan saya sedikit lebih dekat karena mereka saling mengganggu saat bertarung, Bezzecchi. Kemudian di akhir-akhir balapan, Bezzecchi harus bertarung dengan tandemnya sendiri, yakni Fabio Di Giannantonio. Ia mengaku kalau motor mereka sedikit melambat di seri balapan tersebut. Namun, tinggal 2 putaran lagi dan saat itu saya hanya berusaha mempertahankan diri dari Di Gia. Bisa dibilang kami sedikit melambat, tandasnya. Ucapan Bezzecchi itu senada dengan Marc Marquez. The Baby Alien juga mengatakan balapan MotoGP Jepang 2024 membosankan baginya. Sebab, tak banyak aksi salib menyalip yang dilakukannya. Sementara, saat ini para pembalap sedang beristirahat sebelum nantinya kembali mengaspal di MotoGP Australia 2024. Seri balapan ke-17 itu akan berlangsung pada 18 hingga 20 Oktober 2024 di sirkuit Phillip Island.